Bersama saya Pendeta Eben Playmo dalam 3 menit, 3 kebenaran, 3 poin. Pada kesempatan ini tema yang akan kita perhatikan adalah tentang kehadiran Allah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 berbicara tentang pokok anggur. Namun di ayat yang ke-4, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, di sana terlihat penekanan yang jelas. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Di ayat 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia." Di ayat yang ke-7 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Pernyataan 3 kali bahwa Tuhan rindu tinggal di dalam hidup kita. Ini adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kekristenan. Pertanyaannya adalah, maukah saudara biarkan Tuhan masuk tinggal di dalam hidup saudara? Yang pertama, Anda dan saya harus ketahui bahwa Tuhan akan masuk tinggal dalam kehidupan orang-orang yang sudah siap dibersihkan oleh firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, "Kamu adalah ranting. Jikalau kamu berbuah banyak, kamu akan dibersihkan lebih lagi. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu." Artinya saudaraku, kehidupan kita hanya bisa bersih kalau firman Allah itu membersihkan. Dan kalau firman Allah membersihkan hidup saudara dan saya, maka Tuhan akan masuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu biarkanlah hidup saudara dibersihkan oleh firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena itulah kerinduan Tuhan, supaya Dia bisa hadir dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, yang kita harus ingat bahwa di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di sana dikatakan kamu tidak bisa berbuah dari dirimu sendiri. Di ayat yang kelima di sana katakan tidak bisa buat apa-apa. Kata tidak dapat, tidak bisa yang dikatakan di dalam 2 ayat itu membuktikan bahwa kita terbatas, kita tidak mampu, kita lemah, dan kita hanya bisa melakukan sesuatu jikalau Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena itu saudara, jangan pernah bermegah diri, jangan pernah sombong dengan apa yang ada pada saudara. Karena tanpa Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ada begitu banyak orang hancur hidupnya, ada begitu banyak orang yang sukses, tetapi kemudian di akhir dari kesuksesannya dia penuh dengan penderitaan karena dia hidup tanpa Tuhan. Anda dan saya buka hidup diri saudara dan saya untuk Tuhan ada dalam hidup saudara. Yang ketiga, kebenaran yang harus kita ingat adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-6 bahwa kita ini hanyalah ranting yang kering yang akan dibuang. Ranting kering, saudara, berbicara tentang kehidupan kita yang sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa penebusan Kristus. Yesuslah yang membuat kita berarti. Tanpa Yesus kita orang-orang berdosa, kita ranting kering yang akan dibakar. Tapi bersyukur lewat penebusannya kita semua dapat diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarkan Tuhan tinggal di dalam hidupmu hari lepas hari. Shalom.